berbagai kisah peperangan dan ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan kepiawaian beliau sebagai seorang panglima perang terbesar di dunia. Setiap kali terjun di dalam kancah pertempuran, beliau selalu dalam kondisi prima, penuh tekad, penuh keberanian dan kejelian. Oleh sebab itu, beliau belum pernah mengalami kegagalan dalam arti yang sesungguhnya dalam sebuah peperangan karena oleh kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan, mengatur pasukan, memilih markas, atau menyusun strategi peperangan. Peristiwa yang terjadi pada Perang Uhud dan Hunain hanyalah karena anggota pasukan pelanggar perintah beliau sallallahu alaihi wasallam serta menyimpang dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel komprehensif ini, kekalahan pasukan kaum muslimin dalam dua peperangan tersebut justru mempertegas kehebatan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membalikkan keadaan dalam waktu yang singkat di tengah situasi yang sangat sulit, sehingga pasukan musuh yang sudah berada di ambang kemenangan tidak berani melanjutkan langkah-langkah mereka untuk melanjutkan peperangan. Padahal memburuknya situasi dalam sebuah pertempuran bisa memberikan pengaruh buruk terhadap jiwa pemimpin pasukan. Sejarah hanya mencatat bahwa seorang panglima perang seringkali memutuskan untuk mundur dan lari demi menyelamatkan diri dan pasukannya. Seluruh musuh Islam, baik dari golongan Yahudi, munafik, maupun musyrik, mengetahui bahwa penyebab kemenangan Islam dalam setiap peperangan dengan mereka bukanlah karena keunggulan dalam persenjataan, bukan karena teknologi militer atau jumlah pasukan, melainkan nilai-nilai perjuangan dan akhlak yang dimiliki oleh setiap prajurit muslim. Musuh-musuh Islam juga menyadari bahwa sumber dari nilai-nilai perjuangan dan akhlak tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama bagi setiap prajurit kaum muslimin dengan semangat jihad sabilillah dan keikutsertaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membawa umat muslim memperoleh kemenangan demi kemenangan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah berhasil menanamkan nilai-nilai perjuangan dan akhlak mulia ke dalam diri setiap muslim sampai pada batas yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel komprehensif ini, dengan semangat jihad fi sabilillah, kaum muslimin menjelma menjadi kekuatan yang tidak tertandingi. Pasukan Islam bertempur melawan kekuatan gabungan musuh dengan tekad dan kecakapan yang luar biasa, sehingga dapat mengalahkan mereka pada hampir semua medan pertempuran. Muhammad Rasulullah SAW telah menunjukkan kearifan dan kecakapannya yang tiada tandingan di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menyelesaikan setiap perencanaan peperangan. Strategi perang Rasulullah SAW canggih dan modern, tetapi sederhana, sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Gerakan pasukannya mudah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan
Medan. Muhammad SAW juga melakukan persiapan perang dengan teliti dan menjaga kerahasiaannya dari pihak musuh dengan sangat cermat. Musuh kebingungan dengan manuver yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam perang Badar dan penaklukan Makkah. Rasulullah SAW seringkali memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan mendadak sehingga berhasil menjatuhkan dan menghancurkan moral dan semangat tempur musuh sebelum peperangan. Penggunaan serangan psikologis, unsur kejutan, dan kecepatan dalam skala besar maupun kecil dapat menjatuhkan mental musuh. Tujuannya adalah memenangkan peperangan dengan kerugian jiwa sekecil mungkin. Selain itu, Rasulullah SAW sejak awal telah menggunakan dua strategi perang yang efektif, yang di belakang hari juga digunakan oleh salah seorang jenderal tentara Napoleon Bonaparte yang bernama Jomini. Strategi itu adalah strategi posisi garis luar, outer lines, atau dalam bentuk serangan dari luar, dan strategi posisi garis dalam, inner lines, atau sistem pertahanan dari dalam. Sejarah mencatat hampir seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa penyerangan, kecuali perang Khandaq, karena kaidah dalam peperangan mengatakan bahwa strategi penyerangan lebih berpotensi memenangkan pertarungan. Muhammad Rasulullah SAW melakukan penyerangan terlebih dahulu tanpa melupakan pertahanan wilayahnya sendiri. Dengan strategi-strategi yang diterapkannya, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sehingga agama Islam tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Kaum muslimin sebelum Rasulullah SAW wafat telah menguasai seluruh Jazirah Arab. Kekuatan-kekuatan yang selama ini menghalangi aktivitas dakwahnya Rasulullah SAW dilumpuhkan, bahkan sebagian besar dari mereka kemudian menjadi pejuang Islam. Berbagai kisah peperangan dan ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan kepiawaian Rasulullah SAW sebagai seorang panglima perang terbesar di dunia. Ia telah memimpin tidak kurang dari 9 perang besar, lebih dari 53 ekspedisi militer, dan 10 tahun perjuangan. Sementara korban dari kedua belah pihak hanya 379 orang saja.